Shalom, pendalaman Alkitab Cleris Said, Daniel 12 disadur dari santapan harian. Nantikanlah Tuhan, masa kesulitan besar telah ditentukan bagi Israel. Masa itu adalah masa malapetaka dan penganiayaan. Peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Padahal Israel banyak mengalami masalah di sepanjang sejarah mereka. Dari peristiwa kejatuhan Yerusalem, teror dari Antiochus Epiphanes, sampai pada perusakan Yerusalem oleh Roma. Namun masa kesulitan itu benar-benar berbeda, masa yang terburuk di sepanjang sejarah. Masa ini disebut juga masa kesusahan bagi Yakub. Yeremia 30 ayat 7. Maka malaikat Mikael muncul berdiri mendampingi umat Allah. Walau demikian ada janji kelepasan. Seberapa besar pun serangan yang ditujukan pada Israel, Allah berjanji melindungi mereka. Namun kelepasan ini tidak berlaku untuk semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab. Kita melihat bagaimana Allah memelihara umatnya untuk menerima keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 5. Selain itu orang-orang yang sudah mati akan bangkit. Sebagian untuk diselamatkan dan sebagian lagi akan dihukum. Orang-orang yang dalam hidupnya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan tentu akan bersinar seperti bintang. Itulah penglihatan-penglihatan yang mengejutkan Daniel. Namun Daniel diwanti-wanti agar merahasiakan semua itu. Ayat 4. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Melalui penglihatan tentang dua orang yang berdiri di tepi sungai, Daniel pun diberitahu bahwa proses pengujian atau penyucian dan pemurnian iman akan terjadi. Dan orang-orang yang mampu melewati semua itu akan berbahagia. Penglihatan yang didapat Daniel sesungguhnya nubuat berbicara juga tentang kesudahan zaman kita kini. Kita memang harus mewaspadai tanda-tanda zaman, tetapi terlebih penting lagi bagi kita adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi masa itu. Apakah kita menghadapi masa pengujian iman, kita sendiri akan lolos? Sebab itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan nantikanlah Tuhan. Hosea 1 disadur dari santapan harian. Memahami kasih Tuhan. Hadiah dari Tuhan untuk kita melalui kehidupan Hosea adalah dengan Hosea menjadi personifikasi Tuhan dan cintanya kepada Israel yang tidak taat. Kita jadi sangat terbantu memahami betapa besarnya cinta Tuhan kepada Israel yang begitu tidak layak mendapatkannya. Pemahaman itu cukup mudah kita dapatkan ketika kita menempatkan diri sebagai Hosea, pria baik-baik yang mencari dan menikahi perempuan nakal, dan alih-alih perempuan nakal itu bersyukur atas perbaikan statusnya, ia malah menjadi-jadi. Toh Tuhan tidak kurang sabar seperti Hosea yang tidak mencampakkan Gomer walau perempuan itu menjual dirinya bahkan setelah menjadi istri Hosea. Gomer 3 kali mengandung. Di ayat 3 dikatakan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, tapi di ayat 6 dan 8 tidak dikatakan baginya. Nampaknya Lo-Ruhamah dan Lo-Amin bukan anak Hosea, melainkan anak-anak dari hubungan Gomer dengan pria-pria lain. Ketegangan hubungan Tuhan dengan Israel
tergambar dari nama anak-anak Gomer, juga dari seluruh jalinan hubungan Hosea dan perempuan nakal ini. Tuhan sudah sangat geram, tetapi hubungan cinta kasih itu tidak bisa putus begitu saja. Di ayat 10-12, Tuhan menjanjikan satu masa depan yang indah, satu hari ketika orang Israel akan bertobat dan Tuhan tetap menanti dengan setia. Hari Israel atau 10 adalah hari di mana Tuhan menuai apa yang ditabur sebelumnya ayat 4. Sebab kata Israel memiliki dua makna dan Tuhan menggunakannya sebagai titik tolak pembaruan hubungannya dengan Israel. Begitu pula Ami dan Ruhama. Mereka yang dulu bukan siapa-siapa, kini menjadi kesayangan. Yang dulu tak disayang dan bukan umat, kini kembali menjadi kesayangan dan umat. Pada tahap mana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Pada paruh pertamakah atau yang kedua? Jika kita belum berdamai dengan Tuhan, sambutlah panggilannya. Ia masih sabar menanti kita. Jika sudah, resapilah betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita dan berikanlah yang terbaik dari kita untuk membalas cintanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.